Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang laju reaksi serta faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktornya itu ada suhu, ada konsentrasi, ada luas permukaan, dan katalis. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai salah satu faktor yang mempengaruhinya, yaitu katalis. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan memberitahukan tujuan praktikum kita pada pagi hari ini. Itu yang pertama, siswa dapat memahami pengaruh katalis pada laju reaksi. Yang kedua, siswa dapat menerapkan pengaruh katalis pada laju reaksi dalam suatu percobaan. Nah, sebelum kita melaksanakan praktikum, di sini Ibu akan memaparkan safety lab ya. Itu yang pertama, penggunaan APD. Kita harus menggunakan apa namanya ini? Jas lab. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan, latex. Selanjutnya kita juga menggunakan masker. Itu untuk melindungi kita dari zat-zat kimia berbahaya. Kemudian kita juga dilarang untuk makan dan minum saat di laboratorium. Itu menghindari agar tidak tercampur atau terkontaminasinya zat kimia yang kita akan praktikumkan atau yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, untuk kebersihan. Jadi walaupun kita sudah menggunakan sarung tangan ya, itu diwajibkan setelah melakukan praktikum itu mencuci tangannya, membersihkan diri. Dan hati-hati saat kalian memegang atau menyentuh zat kimia ya, walaupun sudah menggunakan latex, jangan sampai bisa terciprat. Jika misalkan terciprat, kalian bisa segera menanganinya. Oke, selanjutnya Ibu akan memaparkan terlebih dahulu, nanti kalian akan mengisi LKPD ya setelah melakukan praktikum. Di sini Ibu akan menjelaskan prosedur praktikum sekaligus menjelaskan LKPD-nya. Oke. Ini yang pertama, di sini ada alat bahan ya, di sini ada tabung reaksinya. Tabung reaksinya di sini ada 2. Kemudian di sini juga ada gelas beker. Selanjutnya ada stopwatch, nanti akan menghitung waktunya. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur di sini untuk mengukur H2O2-nya. Jadi kita nanti sebelumnya ya, kita akan mengencerkan terlebih dahulu. Nanti akan Ibu paparkan. Selanjutnya ada pipet tetes. Kemudian ada larutan H2O2 dan NaCl. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke prosedurnya, yaitu katalis, kita akan mengencerkan terlebih dahulu H2O2. H2O2 itu dimasukkan ke dalam gelas ukur 10 ml, kita akan membuat konsentrasi 10%. Setelah itu kita masukkan 10 ml ini ke dalam labu ukur 100 ml. Setelah itu diisi menggunakan aquades sampai tanda batas. Jadi ada 10% H2O2 konsentrasinya. Oke, setelah sudah, kita siapkan alat-alat yang sudah Ibu berikan tadi. Selanjutnya masukkan H2O2 yang sudah diencerkan itu ke dalam tabung reaksi, labu reaksi ya. Nah, itu masing-masing bisa sesuai takaran kalian, mungkin bisa segini saja. Jadi tidak usah banyak-banyak. Setelah itu diamatin. Setelah dimasukkan H2O2, itu reaksi apa yang terjadi dalam tabung tersebut. Nah, jika sudah, tabung yang pertama atau gelas yang pertama itu tidak diberikan apa-apa. Sedangkan tabung atau gelas yang kedua itu diberikan NaCl. Yang mana NaCl-nya nanti kalian masukkan dulu ke dalam gelas beker, lalu kalian teteskan 5 tetes. Nah, setelah itu kalian amati bagaimana reaksinya atau apa yang terjadi dalam tabung tersebut. Setelah itu kalian catat dalam LKPD. Di sini kalian mencatat. Oh ya, sebelum itu Ibu tadi sudah memaparkan prosedurnya ya. Kalian juga jangan lupa mengisi skema kerjanya. Itu yang pertama diisi alat bahan, selanjutnya yang ke bawahnya itu kalian isi dengan langkah-langkah menggunakan kata kerja me. Jadi misalkan contohnya di sini. Contohnya ada masukkan masing-masing, jadi memasukkan. Kata kerjamu ya, memasukkan. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mengisi skema kerja, kalian mengisi tabel pengamatan. Nah, di sini yang
gelas atau tabung pertama H2O2 itu kalian catat itu sebelum diberikan NaCl yang kedua ini bagaimana reaksinya, apakah gelembungnya sedikit, sedang, banyak. Selanjutnya banyaknya gelembung gas ini setelah H2O2 di tabung 2 itu ditambahkan NaCl. Jadi yang pertama ini yang sebelum ditambahkan, yang kedua ini sesudah ditambahkan. Kemudian yang ketiga itu waktu reaksinya. Kalian kan nanti akan mengukur menggunakan stopwatch kan. Nah, untuk itu waktunya bakal ditulis di sini berapa secondnya. Oke. Setelah tabel pengamatan, kalian mengisi analisis data. Jadi yang pertama mengisi rata-rata waktu reaksi, waktu yang menggunakan stopwatch tadi, gelas pertama waktunya berapa menimbulkan reaksi, gelas kedua berapa lama saat menimbulkan reaksi. Nah, kemudian kalian buat rata-ratanya dibagi 2. Kemudian yang kedua kalian menghitung laju reaksinya. Laju reaksinya itu rumusnya delta V volume dibagi delta T. Jadi volumenya di sini kita ada volumenya perkiraan berapa tetes, jadi kalian tetesin misalkan, kemudian dibagi waktu dari stopwatch tersebut. Oke, sudah paham? Anak-anak sudah paham? Setelah itu kalian akan mengisi kesimpulan. Oke, sudah paham? Ayo, ibu mau minta 2 siswa mungkin. Siapa yang tunjuk tangan? Oke, D Ima dengan D Rahma ya, boleh. Nah, ini LKPD-nya untuk tahap langkah-langkahnya. Oke. Nah, oke. Jadi tadi kita encerkan terlebih dahulu ya H2O2-nya. Oke. Bisa menggunakan labu ukur 10 mili ya kita menggunakannya. Sedikit saja. Oke, nggak apa-apa, nggak presisi. Sudah langsung dimasukkan. Bisa deh. Bismillah. Oke. Oh iya, untuk nanti yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi bisa 10 mili saja menggunakan si ini. Jadi nggak perlu pakai pipet tetes. Jadi pas kalian menganalisis data lebih mudah. Sampai tanda batas ya. Oke. Ini agak ke atas deh Ima, itu soalnya sudah mau habis. Iya, benar. Tanda batasnya yang mana? Oke. Nah. Kemudian digojok. Ah, sudah. Oke, pintar sekali. Cara gojoknya seperti itu ya. Oke. Jika sudah merasa tergojok dan tercampur semua, bisa langsung dimasukkan ke dalam tabung reaksinya 10 mili. Iya, menggunakan bilas ukur. Iya, bilas dulu sayang. Maunya sini tuh. Sebentar. Iya tuh. Iya, enggak, buangnya situ. Oke. Nah, oke, nggak apa, nggak presisi. Nggak apa, langsung dimasukkan saja, jangan lupa. Nah, ini jangan lupa ditulisi tabel ya. Yang tadi tabung pertama H2O2, tabung kedua H2O2 ditambah NaCl. Jadi itu perbedaannya. Tabung 1, tabung 2. Ini tambah 10 mili lagi. Ya, 10 mili lagi. Oke.
sudah, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Jika sudah, ini tadi kan H2O2-nya mungkin bisa dipindah ke sini dan ini dibilas untuk memasukkan NaCl. Oke, dibilas dulu ya. Oke, masukkan sedikit saja. Namun segitu saja, dah, oke, ditutup. Kemudian menggunakan pipet tetes 5 tetes saja ke tabung yang kedua. Ayo, yang mana? Oke. Stopwatch-nya saat diteteskan. Oke, mungkin Dek Rama bisa bantu stopwatch. Oke. Ini saat Dek Ima sudah meneteskan tetesan pertama, Dek Rama langsung mulai ya. Nah, mulai. 2, 3, 4, 5. Nah, diamati apakah ada reaksi yang terjadi. Ya. Nah, diamati gelembung-gelembungnya. Yang pertama jangan lupa diamati juga. Jadi ada 2. Oke. Ini punya terus berjalan, Bu. Sudah ada gelembungnya. Sudah ada, oke. So, sudah ada, bisa dimatikan. Oke. Nah, jika sudah, maka bisa dituliskan di tabel pengamatan ya. Untuk tabel pengamatannya bisa dibuka. Dah. Nah, yang pertama itu kecepatan timbul gelembung gas. Ini untuk yang pertama tadi sudah Dek Rahma amati ya. Yang H2O2 tadi kecepatannya ada sedikit, kecepatan banyaknya gelembung gasnya ada sedikit, sedang atau banyak. Sebelum ini kan yang pertama tidak ditambahin HCl ya. Nah, itu bagaimana? Sedikit. Oke. Kemudian yang H2O2-nya yang sebelum ditambahin HCl juga sedikit apa sedang? Sedikit. Oke. Kemudian setelah gelas kedua ditambah NaCl itu gelembungnya bagaimana? Oke, karena yang pertama tidak ditambah ya. Kemudian yang kedua Sedang. oh, ada ya, sedang ya. Berarti bertambah ya. Oke. Nah, kemudian waktu reaksinya tadi H2O2-nya dari awal sampai ditambahkan NaCl itu berapa detik? Yang ini yang tidak ditambahin HCl ya. Iya, Bu. 37. Oke, yang ditambahin HCl 37. Kemudian tadi yang H2O2 tadi yang dari awal berapa yang ini? Nah, ini nih. Oke, 55 ya. Dari awal dia gelembungnya masih bertahan. Oke. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya. Gelas manakah yang reaksinya lebih cepat, lebih banyak? Yaitu gelas yang kedua. Alasannya karena ditambah NaCl. Oke, NaCl di sini sebagai katalis, benar sekali. Berarti bisa menjawab pertanyaan kedua. Yang bertindak sebagai katalis yaitu NaCl. Oke. Kemudian dari percobaan tadi kita bisa mendapatkan reaksi NaCl plus H2O2 yaitu NaOH plus Cl. Oke, Cl2. Oke, sudah. Jadi dari percobaan kita tadi ada yang mau menyimpulkan?
tadi udah dijelasin di materi itu. Oke. Katalis. Iya. Terus udah membuktikan kalau katalis itu mempercepat laju reaksi. Oke. Oke, jadi sudah disebutkan ya kalau misalkan laju reaksi itu punya banyak faktor. Salah satunya adalah katalis. Nah, katalis ini merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa harus terjun langsung ke dalam reaksinya secara permanen. Jadi tidak seperti suhu, luas permukaan. Sedangkan kalau katalisis merupakan suatu zat. Oke, terima kasih Rahma dan Ima. Nanti jangan lupa diisi LKPD-nya ya. Dikumpul minggu depan. Terima kasih.